mereka tersinggung nggak kena di awal kemudian apa supaya kita dapat BPK kan berarti mereka kan punya 900 kita gitu kan ya Pak itu kan karena saya juga dari kemudian sambil Pak Trino ini ya kami siap-siap kalau misalnya ya hari Selasa berangkat pajak biasanya pesawat paling pagi itu jam setengah tiga itu masih pesawat kalau dari Tanjung Salawu itu biasanya sekarang tuh sekitar jam 10.45 nah sampai sana jam 3-an jalan sekitar jam 3 atau jam Pak Trino, nanti kalau sampai hari Senin belum ada, saya minta tolong Pak Trino didampingi baca. Jadi Pak Trino yang utamanya, tapi saya ingin bahwa juga UMKM ini kan ada, WBS itu membantu. Nah, supaya nanti WBS itu membantu, ini ada pelatihan dasarnya. Saya yakin kalau tidak ya, mungkin bisa lewatin kita. Tapi saya yakin Bapak bisa mempengaruhi Bapak sebagai tetap mendatangkan UMKM. Dan nanti ini ya Pak Terima baca. Ini juga jadi nilainya kita di mata BPS besar. Itu BPS daerah itu gimana hubungannya? Nggak bisa kita pakai dana anggaran kita, Pak Rino. Itu dana Pak kita itu kurang bargaining positionnya. Dan nanti kalau Pak Rino, itu harus ketemu Pak Dek. Saya ketemu sama Pak Pak. Intinya itu ya, saya baca. Baik, terima kasih banyak. Jadi maksudnya mana-mana itu? Yang itu yang bukan apa tuh hasil dari itu? Itu kan hasil yang SKP.
Terserah kamu. Saya mengumpulkan tim pojok statistik BPS Universitas Rio Tarakan.
Ini nanti kan orang sangat mengenal kan. Ada ini jadi. Bersama untuk masa depan. Bangkitkan semangatmu, yakinkan dirimu, maju bersama Indonesia. Dari ujung Sumatera hingga Papua terbentang alam yang indah. Kekayaan negeri yang melimpah ruah ada di bumi Indonesia. Bahu-membahu kita semua demi masa depan bangsa Indonesia. Kita pasti bisa hadapi tantangan bersama. Mari kita semua mencatat Indonesia. Memajukan asa pertanian negeri kita. Mari satukan hati kita maju bersama untuk masa
depan. Kekayaan negeri yang melimpah ruah ada di bumi Indonesia. Bahu-membahu Bahan yang si Aidin Syadana tadi tuh Bahan sudah dikasih Mbak Cia kembali belum? Yang hukum tadi tuh Mbak. Indonesia kita pasti bisa hadapi tantangan bersama. Mari kita semua mencatat Indonesia. Memajukan asa pertanian negeri kita Indonesia, bangsa yang makmur, adil dan sejahtera. Jangan ragu, kita lanjutkan bersama. Mari kita semua mencatat Indonesia. Memajukan asa pertanian negeri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tina Wahyu Fitri MSI, selaku Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Basran SE selaku narasumber dan juga sekaligus statistisi media selaku koordinator fungsi statistik sosial pada BPS Kalimantan Utara. Hari ini kita berjumpa perdana dalam acara edukasi statistik yang akan membahas masalah kondisi kemiskinan di Kalimantan Utara. Ini merupakan salah satu dari 3 program pojok statistik, di mana ada 3 program pojok statistik. Yang pertama adalah promosi dan pelayanan produk data. Yang kedua, edukasi statistik, acara ini yang kita launching pertama kali pada hari ini. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi statistik. Untuk konsultasi statistik, mari kita saksikan bersama video yang akan diputar berikut. Kolaborasi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara dan Universitas Borneo Tarakan memiliki implementasi pembentukan pojok statistik. Salah satu layanan unggulan dari pojok statistik adalah konsultasi yang diberikan kepada sivitas akademik baik mahasiswa maupun dosen Universitas Borneo Tarakan oleh para statistisi ahli BPS di Provinsi Kalimantan Utara. Konsultasi statistik yang akan diberikan adalah konsultasi terkait produk BPS baik dari segi data maupun analisis. Selain itu, konsultasi terkait metode penelitian statistik juga dapat diberikan dalam kerangka implementasi kegiatan statistik. Konsultasi statistik ini sangat interaktif, bersifat dinamis, dan mampu memberikan gambaran kepada sivitas akademika Universitas Borneo Tarakan tentang berbagai kegiatan BPS maupun metode penelitian yang nanti akan dibangun. Akses terhadap layanan konsultasi statistik di pojok statistik juga cukup mudah. Pertama, melakukan pendaftaran untuk mendapatkan konsultasi statistik dengan mendatangi pojok statistik atau via online. Kedua, dalam 1 kali ruang konsultasi statistik, maksimal ada 5 pendaftar terpilih yang mendapatkan konsultasi statistik sehingga mampu memberi ruang lebih dalam berdiskusi. Ketiga, konsultasi statistik dilaksanakan via online, di mana setiap satu ruang konsultasi akan didampingi oleh 2 statistisi BPS Provinsi Kalimantan Utara. Apakah adik-adik sudah paham dengan konsep pertumbuhan ekonomi?
Mahasiswa atau dosen dapat memilih topik konsultasi, yaitu data yang disediakan oleh BPS yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian mahasiswa atau dosen, konsep, definisi, atau metodologi data yang menjadi topik penelitian, dan berbagai data rilis terbaru oleh BPS. Lewat inovasi konsultasi statistik ini, mahasiswa dan dosen akan semakin mengerti dan memahami berbagai produk data BPS yang nantinya akan mendapat banyak manfaat dari data tersebut. Siapa bilang memahami statistik itu sulit? Konsultan statistik kami siap mendampingi Anda. Baik, tadi telah ditampilkan video tentang konsultasi statistik. Untuk informasi, mohon nanti peserta dari edukasi statistik ini untuk dapat mengisi angket kepuasan dan absensi yang akan dibagikan di link chat pada Zoom. Di sana juga kita dapat download materi dari edukasi statistik ini. Untuk sertifikat, nantinya juga dapat diunduh pada link yang sama, itu mulai tanggal 16 Februari tahun 2020 nanti. Jadi di hari Rabu nanti, sertifikat sudah bisa mulai diunduh. Dan jangan lupa, 2 peserta terbaik akan mendapatkan hadiah dari Ibu Kepala BPS Kalimantan Utara. Terima kasih Bu Tina atas hadiahnya nanti. Baiklah, kita mulai kegiatan statistik. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, adik-adik, pembicara kita hari ini. Pembicara kita hari ini adalah Bapak Basran SE, di mana beliau mulai bekerja di BPS pada tahun 86 sebagai Koordinator Statistik Kecamatan Sesayap. Kemudian tahun 1998 hingga tahun 2001 sebagai KSK Kecamatan Sebatik. Tahun 2001 hingga 2003 sebagai KSK Kecamatan Nunukan. Kemudian di tahun 2003 hingga 2007 beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. Kemudian di tahun 2007 hingga 2013, beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Statistik Pertanian di BPS Kalimantan Timur. Kemudian lanjut di tahun 2013 hingga 2018, beliau menjabat sebagai Kasih Statistik Kesra BPS Kalimantan Timur. Dan pada tahun 2018 hingga 2020, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Statistik Sosial di BPS Kaltara. Dan di tahun 2020 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai statistisi ahli media selaku Koordinator Fungsi Statistik Sosial di BPS Kalimantan Utara. Jadi, jika dihitung-hitung, Pak Basran sudah mengabdi selama 36 tahun untuk negeri ini. Kemudian untuk riwayat pendidikan, menamatkan di SD Negeri 1 Selumit Tarakan pada tahun 1979. Kemudian menamatkan pendidikan menengah pertamanya di SMP Negeri 2 Tarakan pada tahun 1982. Kemudian di pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Tarakan tahun 1995 dan memperoleh gelar sarjana ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tarakan di tahun 2005. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Basran untuk menyampaikan materi pada kegiatan edukasi statistik hari ini. Silakan, Pak Basran. Terima kasih, Pak Agus selaku moderator. Suara saya kedengaran jelas? Oke, baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Tina Wayu Fitri, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Mas Agus selaku moderator, kemudian teman-teman konsultan statistik, para agen statistik yang kami banggakan, dan adik-adik mahasiswa Universitas Borneo di Tarakan. Tadi disebutkan oleh Mas Agus bahwa saya ini pendidikannya memang semuanya ada di Tarakan. Mungkin ada yang dari SMA 1 Tarakan, berarti saya seniornya yang sudah jauh, begitu lama gitu ya. Seperti biasa sebelum saya memulai, biasanya saya buka sebuah pantun ya. Izin Bu Tina. Bangun tidur tak lupa sarapan. Sarapan pagi lontong ketupat. Maksudnya? Salam hormat saya ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Terima kasih kepada kesempatan yang berbahagia ini, dan yang pertama kali dilaksanakan oleh tim pojok statistik yang lebih banyak ditarakan. Jadi ini merupakan salah satu upaya kami di dalam memberikan pelayanan khususnya di pojok statistik. Saya izin share screen ya, Pak Moderator. Nah, pada hari ini saya kelindung nih dengan. Nah, pada siang hari ini dan yang pertama kami akan menyampaikan tentang kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara untuk kondisi September 2021. Nah, untuk metode kemiskinan yang dilaksanakan oleh BPS itu mengacu kepada basic net approach ya. Jadi untuk mengukur kemiskinan, BPS itu menggunakan konsep kebutuhan dasar. Jadi ini berpedoman pada Handbook on Poverty Inequality yang diterbitkan oleh World Bank, Bank Dunia pada tahun 2009. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Jadi nanti akan kami jelaskan tentang garis kemiskinan. Itu ada dua, yaitu garis kemiskinan makanan dan bukan makanan. Jadi mungkin selama ini adik-adik mahasiswa atau mungkin masyarakat secara awam ya, memahami bahwa kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS itu mungkin melihat dari sisi bangunan fisik. Wah, ini bangunan fisiknya ini bagus, atapnya mungkin dari genteng, kemudian dindingnya dari beton, lantainya beton, terus secara kasat mata dilihat bahwa orang itu miskin. Jadi bukan seperti itu. Jadi BPS punya dasar dalam menentukan kemiskinan, konsepnya seperti apa. Kemudian terkait dengan kemiskinan makanan, itu yang dinilai adalah pengeluaran kebutuhan minimum makanan. Jadi setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Kemudian untuk garis kemiskinan bukan makanan, itu nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non-makanan. Jadi kalau yang garis kemiskinan makanan tadi itu memang ada 52 paket komunitas makanan yang akan dilakukan pendataan melalui survei sosial ekonomi nasional. Itu juga termasuk dari perumahan, misalnya berapa sewa rumah. Kalau misalnya tidak sewa rumah, itu diperkirakan kalau dengan pasaran setempat, dengan rumah seperti itu, sewa rumahnya berapa. Kemudian biaya pendidikan yang dikeluarkan, baik yang biaya pendidikan yang dikeluarkan secara real oleh rumah tangga responden, maupun yang mendapat bantuan dari pemerintah. Begitu juga dengan kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lainnya. Kemudian yang dikategorikan penduduk miskin,
itu adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jadi pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jadi sumber datanya itu diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, ini juga perlu kami sampaikan ke adik-adik mahasiswa. Kemiskinan itu ada kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Jadi kalau namanya kemiskinan makro itu menunjukkan jumlah penduduk miskin di daerah berdasarkan estimasi. Jadi datanya berupa agregat. Jadi merupakan indikator atau indikasi bahwa diestimasi atau diperkirakan bahwa sekian persen penduduk miskin yang ada di wilayah tersebut. Jadi ini konsepnya adalah basic net approach, kemudian pendekatannya adalah moneter, pengeluaran terhadap makanan dan non-makanan. Kemudian juga didasarkan pada garis makanan itu disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, plus non-makanan. Jadi sumber datanya adalah susunan model konsumsi pengeluaran. Setiap tahun dilaksanakan 2 kali, yaitu Maret dan September. Data ini menunjukkan jumlah penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi. Jadi ini dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis, tapi tidak dapat menunjukkan siapa dan di mana alamat penduduk miskin. Nah, inilah dikatakan kemiskinan makro. Jadi kemiskinan makro ini datanya bersifat agregat, jadi bukan by name, by address. Jadi ini lebih diarahkan untuk perencanaan dan sebagai evaluasi program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Nah, yang kedua adalah kemiskinan mikro. Nah, ini kemiskinan mikro ini konsepnya multidimensi. Jadi banyak dimensi-dimensi yang menjadi ukuran. Pendekatannya non-moneter, bukan dari pengeluaran, tapi melihat dari misalnya dilihat dari bangunan fisik. Apa yang ada di rumah tersebut. Misalnya apakah memiliki televisi, kemudian apakah memiliki kulkas, kemudian dari sisi fisik rumahnya apakah dindingnya dari kayu, kemudian beton gitu. Termasuk juga atap apakah terbuat dari daun, kemudian dari genteng, dari sirap. Jadi ini didasarkan pada indeks atau proximity test dari ciri-ciri rumah tangga miskin. Nah, ini pernah dilaksanakan pendatangnya oleh BPS, PSE pada tahun 2005, kemudian PPLS tahun 2008, kemudian PPLS lagi tahun 2011, kemudian yang terakhir itu di tahun 2005 yaitu PBDT, pendataan basis data terpadu. Data ini menunjukkan jumlah rumah tangga sasaran, jadi by name, by address. Nah, inilah yang kemudian pada tahun 2015, setelah BPS melaksanakan pendataan PBDT, itu diserahkan ke pemerintah pusat melalui TNP2K. Nah, TNP2K kemudian menurunkan ke provinsi, ke kabupaten kota, untuk dilakukan semacam update atau memperbarui datanya di level desa. Jadi datanya ketika melakukan updating atau memperbarui data tersebut, jadi BPS memang sudah tidak terlibat lagi. Jadi itu semua diserahkan ke pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, hingga ke level desa. Nah, ini memang karena tadi by name, by address, maka pemanfaatannya ini sasaran rumah tangga secara langsung pada program bantuan dan perlindungan sosial. Kami bertiga. Halo, mungkin bisa di-mute dulu. Nah, ini data mikro ini bukan tidak ada di BPS. Jadi yang ada di BPS hanya data kemiskinan makro yang dalam setahun diekspos itu 2 kali, yaitu pada bulan Januari dan pada bulan Juli. Nah, untuk kemiskinan mikro ini yang datanya by name by address itu ada biasanya di dinas sosial yang biasanya diturunkan ke kecamatan, kemudian desa atau kelurahan. Nah, inilah yang kalau diupdate itu akan kelihatan by name by address siapa yang berhak menerima program bantuan dan perlindungan sosial. Misalnya dari program PKH, Rastra, PPNP, PBI, BPJS, ini penerima bantuan iuran
yang BPJS yang sekarang Kartu Indonesia Sehat dan lain sebagainya. Jadi perlu dipahami sekali lagi bahwa data untuk kemiskinan makro ada di BPS, sementara data kemiskinan mikro ada di pemerintah daerah setempat. Jadi kalau ada yang menanyakan data kemiskinan by DMPNRES itu tidak ada di BPS, adanya di pemerintah daerah. Dalam hal ini biasanya ada di Dinas Sosial. Nah, indikator kemiskinan itu ada 5. Pertama, persentase jumlah penduduk miskin. Kemudian jumlah penduduk miskin. Jadi untuk jumlah penduduk miskin ini bisa dilihat dari persentase penduduk miskin, kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk. Dan ini setahun 2 kali kita ada rilis. Termasuk garis kemiskinan, kemudian kedalaman kemiskinan, kemudian keparahan kemiskinan. Jadi nanti akan kami jelaskan satu persatu. Jadi ada 5 indikator kemiskinan. Nah, bagaimana mengukur indikator kemiskinan? Jadi untuk mengukur indikator kemiskinan, yaitu yang pertama adalah garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Ini didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Ini setahun 2 kali dilaksanakan pada bulan Maret dan bulan September. Jadi tahun depan itu ada bulan depan Maret itu akan dilakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional. Itu semua kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara, termasuk di Tarakan. Nah, jumlah sampel itu untuk bulan Maret itu 2.730 rumah tangga. Nah, karena ini besar, outputnya nanti untuk angka kemiskinannya bisa sampai level kabupaten kota dan provinsi. Tapi yang untuk survei dilaksanakan pada bulan September itu hanya 520 rumah tangga. Dan hasilnya hanya sampai level provinsi. Untuk level kabupaten kota tidak representatif karena jumlah sampelnya hanya 520 rumah tangga. Nah, ini alur penghitungan tingkat kemiskinan. Jadi kalau lihat rumusnya aja sudah mulai puyeng, Bro. Jadi secara garis besar saya mulai dari yang nomor 1 ya. Nah, nomor 1 ini itu pertama adalah menghitung konsumsi per kapita rumah tangga untuk seluruh komoditi makanan dan bukan makanan. Jadi ini dihitung dulu. Jadi hasil survei tadi di Survei Sosial Ekonomi Nasional itu ada 2 kuesioner ya, 1 kuesioner core, 1 kuesioner konsumsi. Nah, dari kuesioner konsumsi itulah nanti akan dihitung. Jadi kuesioner konsumsi itu akan menanyakan rumah tangga sampel. Itu misalnya beras selama seminggu yang lalu berapa kilo dikonsumsi. Kemudian apakah ada tepung, kalau ada berapa kilo selama seminggu yang lalu. Untuk makanan. Kemudian sayuran itu nggak ditanya jumlah sayur berapa yang dibeli, tidak. Tapi dirinci per jenis sayurnya. Misalnya sayur kangkung, selama seminggu yang lalu yang dikonsumsi itu berapa ikat. Kemudian kita konversi ke kilo, karena satuannya standarnya kilo. Kalau ikat, beda ikat besaran ikat beda di Tarakan, bisa beda di Tanjung Kelor, bisa beda di Malinau. Jadi menggunakan konversi standar yaitu kilo. Jadi tidak akan dikonversi 1 kilo itu berapa ikan. Begitu juga dengan ikan. Jenis ikan akan ditanya. Ikan apa saja yang dikonsumsi seminggu yang lalu. Kemudian juga menentukan komoditi untuk garis makanan dan non-makanan. Non-makanan juga ditanya. Non-makanan ini misalnya ditanyakan berapa biaya pendidikan yang dikeluarkan. Apakah ada mendapat bantuan dari pemerintah. Kemudian untuk beli, apakah ada mengkonsumsi rokok. Rokok seminggu yang lalu itu menghabiskan berapa batang, harganya berapa. Itu ditanya rinci. Jadi petugas itu kadang sampai 3 jam di satu rumah tangga sampel. Nah, apalagi kalau rumah tangga sampelnya, anggota rumah tangga sampel itu ada 10 orang. Itu lebih banyak lagi. Karena juga akan ditanya makanan jadi itu per orang. Misalnya, selama seminggu yang lalu ada tidak mengkonsumsi makanan jadi, misalnya gado-gado, kemudian nasi lalap, seperti itu. Jadi makanan jadi juga ditanyakan. Jadi tidak ada luput untuk konsumsi. Termasuk juga di sini, apabila mendapat, katakan seminggu yang lalu mendapat ikan dari tetangga, jadi tetangganya ngasih ikan nih, katakan ikan putih.
itu juga dinilai. Ikan putih itu dinilai harga pasarannya berapa. Misalnya dikasih dari tetangga itu 1 kilo. Nah, 1 kilo berapa harga ikan putih? Misalnya harganya 70.000. 70.000 yang diisikan. Jadi tanpa melihat asal, baik dibeli sendiri, kemudian mendapat pemberian dari orang lain, kemudian diproduksi sendiri. Misalnya dia ada tanam bayam, kemudian dia makan. Itu juga dinilai. Berapa selama seminggu yang lalu dia mengkonsumsi bayam dan berapa ikat atau berapa kilo dikonversikan ke kilo. Jadi untuk proses di dalam menentukan komoditinya itu ada garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Kemudian ada proses yang kedua. Nah, proses yang kedua ini adalah menghitung garis kemiskinan sementara dulu. Jadi kemiskinan garis kemiskinan sementara itu garis kemiskinan yang lalu itu yang T-1 itu dikalikan dengan 1 plus inflasi. Jadi inflasi sangat berperan sekali dalam pembentuk garis kemiskinan. Jadi inilah inflasi yang selalu menjadi perhatian pemerintah agar dikendalikan. Ini dikendalikan bukan arti harus diturunkan inflasi. Kalau turunkan inflasi terjadi deflasi juga kurang bagus, kurang sehat untuk perkembangan ekonomi. Artinya dari sisi harga turun, kenapa harga turun? Bisa jadi karena daya beli masyarakat juga rendah, gitu, sehingga harga turun karena permintaannya kurang. Kemudian menentukan populasi rujukan sebesar 20%. Kemudian menghitung garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan ini dipilah dulu untuk makanan dan non-makanan. Untuk makanan itu disetarakan dengan 2.100 kilokalori. Kemudian barulah di total menghitung garis kemiskinan makanan dan non-makanan, digabung menjadilah dia angka kemiskinan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah sebaran sampel Susnas Maret bulan depan tahun 2022. Di Tarakan itu ada 570 rumah tangga. Kenapa paling banyak? Karena penduduknya juga paling banyak. Jadi sudah memperhitungkan sebaran penduduk. Kemudian yang mana yang paling rendah? Tanah Tidung, karena Tanah Tidung ini juga jumlah penduduknya atau rumah tangganya rendah dibandingkan dengan Tarakan. Jadi bulan depan akan dilaksanakan survei terhadap 570 rumah tangga yang ada Tarakan. Itu nyebar di Tarakan Timur, Tengah, Barat, Utara. Nah, ini siapa saja nanti yang terpilih 570 rumah tangga sampel ini? Untuk blok sensusnya atau wilayah kerjanya pencacah itu sudah dipilih sampel oleh pusat. Jadi yang pertama adalah dilakukan pemutakhiran. Misalnya di satu blok sensus yang terpilih sampel, itu misalnya ada 100 rumah tangga. Petugas akan mendatangi 100 rumah tangga yang ada di situ, door to door, kemudian menanyakan apakah rumah tangga ini masih ada tinggal di sini, kemudian berapa jumlah anggota rumah tangganya, pendidikannya apa. Nah, setelah nanti semua 100 ini didata, dilakukan pemutakhiran, katakan setelah dilakukan pemutakhiran dari 100 rumah tangga yang ada di daftar, hanya ada 90 rumah tangga. Nah, 90 rumah tangga nanti akan dipilih sampel sebanyak 10 rumah tangga by system. Jadi bukan petugas yang memilih, bukan pengawas yang memilih, bukan dipilih secara proporsi. Jadi yang ada di blok sensus itu 90 rumah tangga dipilih 10 rumah tangga. Jadi setiap blok sensus sudah ditetapkan hanya 10 rumah tangga yang akan dipilih sampel by system. Jadi nama 10 kepala rumah tangga, 90 rumah tangga tadi yang ada di satu blok sensus itu di entry di sistem, kemudian ditarik sampel by system itu keluar nanti 10 rumah tangga yang terpilih sampel. Nah, itulah yang akan didatangi oleh petugas pendataan di lapangan untuk dilakukan wawancara lebih dalam dengan menggunakan 2 kuesioner. Jadi kalau misalnya nanti mau tanyakan kenapa Pak hanya 10 rumah tangga, itu sudah memang ditetapkan secara nasional setiap satu blok sensus harus dipilih 10 rumah tangga sampel. Jadi ada 57 blok sensus dikalikan 10 ada 570 rumah tangga. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan kondisi kemiskinan di September 2021. Jadi untuk kemiskinan September 2021 ini levelnya provinsi. Kalau yang levelnya ada sampai kabupaten kota itu Maret
Maret tahun 2021. Jadi yang saya sampaikan adalah angka provinsi kondisi September 2021. Ini persentase penduduk miskin, kondisi di Provinsi Kalimantan Utara pada kondisi September 2021 yaitu sebanyak 6,83%. Ini persentase penduduk miskin. Kalau kita bandingkan dari kondisi Maret, jadi kondisi dalam setahun, tahun 2021, di Maret 2021, kondisi di September itu angka kemiskinan kita, persentase kemiskinan itu turun 0,53% poin. Kenapa di sini ada poin? Karena kalau kita hilangkan poin, persen, artinya harus dikalikan dulu berapa persen sebenarnya turunnya. Tapi ini adalah persen poin, jadi membandingkan persen, kondisi persen di di Maret 2021 dengan kondisi persen di September 2021. Menurun dibandingkan kondisi Maret 2021 sebesar 7,36%. Nah, inilah yang 7,6%, tapi kalau antar persennya itu 0,53% poin. Kemudian, kalau kita bandingkan dengan kondisi September 2020, jadi kita bandingkannya setahun dari September 2020 ke September 2021, yaitu sebesar 7,41%. Tapi kalau dihitung dengan poin, antar persennya itu, jadi kondisi persennya di September 2020, kemudian kita kurangi dengan kondisi persen di 2021 itu sebesar 0,58% poin. Nah, ini perkembangan kemiskinan di Kalimantan Utara mulai Maret 2015 sampai September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 49,49 orang. Jadi turun 3,4 ribu, sekitar 3.400-an ya. Terhadap Maret 2021 yang ini. Jadi kalau kita kondisi September 2021 itu dengan kondisi Maret yang ini, jadi ada 52,86 ribu, turun menjadi 49,49 ribu penduduk miskinnya. Jadi selisihnya ada sekitar 3.400-an. Sehingga persentasenya juga mengalami penurunan. Sekitar 0,53% poin. Jadi 7,36 dikurangi 6,83. Maaf terbalik ya, karena membandingkannya dari September 2021, jadi ini 6,83 kurangi 7,36. Jadi kalau dia minus berarti turun, kalau dia plus berarti naik, seperti itu. Nah, ini disparitas kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Ini kemiskinan di pedesaan, ini dari Maret 2019, ini terlihat lebih tinggi. Kenapa polanya seperti ini? Di daerah perkotaan lebih rendah, tapi di daerah pedesaan lebih tinggi. Nah, seperti saya jelaskan di depan tadi, bahwa BPS ketika mengukur kemiskinan, itu menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Konsumsinya ada makanan maupun non-makanan. Kalau di daerah kota, itu biasanya jumlah komoditas yang dikonsumsi itu lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena tersedia. Misalnya ditarakan, mau makan Pizza Hut, tinggal uangnya ada, beli. Mau beli apel, mau beli anggur, mau dikonsumsi ya dibeli, itu ada tersedia. Bandingkan dengan daerah pedesaan. Misalnya yang di daerah Lumbis Ogong, itu daerah perbatasan sana, yang ke sana tuh harus melewati Giram, dan biayanya juga cukup besar. Itu kalau misalnya mau beli, pengen makan apel, nggak ada yang jual di sana. Apalagi pengen mau makan Pizza Hut, nggak ada di sana. Jadi sehingga jumlah komoditas makanannya itu memang relatif sedikit, beda dengan daerah kota. Saya punya uang banyak, tapi tinggal di daerah pedesaan. Nilai uang saya itu jadi rendah, karena mau beli apa yang ingin saya inginkan, bisa jadi barangnya nggak ada. Gitu.
Nah, karena yang dinilai adalah dari sisi konsumsi, itu dilihat berapa banyak jenis makanan yang dikonsumsi, baik kuantitas maupun baik dari sisi jenis ya, maupun kuantitasnya. Mungkin di daerah-daerah pedesaan, untuk sayuran mungkin yang ada, misalnya daun ubi, kemudian kangkung. Jadi sangat terbatas, beda dengan di Tarakan. Jenis makanan, misalnya sayuran juga sudah banyak. Nah, itulah mengapa. Kemudian dari sisi pendapatan juga, mungkin di daerah kota relatif lebih banyak ya. Sehingga di daerah pedesaan itulah salah satu faktor kenapa di daerah pedesaan ini kemiskinannya banyak. Kenapa mungkin di sana banyak komoditas tidak tersedia? Bisa jadi karena infrastrukturnya yang belum tersedia, misalnya belum ada pasar. Kemudian aksesibilitasnya juga masih sulit. Mau beli BBM, katakan mau beli semacam Pertalite gitu. Mungkin harga di Tarakan 10.000 per botol. Di daerah pedesaan yang jauh di sana. Saya pernah waktu itu ke Long Ampung, itu satu botol bensin waktu itu 30.000. Itu waktu itu harga di masih sekitar 6.000-an. Jadi memang di pedesaan itu lebih relatif harganya lebih mahal dan komoditasnya juga sangat terbatas. Nah, ini kondisi indikator kemiskinan di Maret 2021 kita bandingkan dengan September 2021. Jadi penduduk miskin kita itu mengalami penurunan kondisi September 2021. Kemudian persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan. Nah, kalau garis kemiskinan itu karena inflasi itu naik. Jadi kalau di Kaltara di Maret 2021 itu garis kemiskinan Rp710.994 per kapita per bulan. Jadi kalau ada misalnya rumah tangga atau penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ini, artinya pengeluaran konsumsinya di bawah Rp710.994 per kapita per bulan, itu dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jadi ini diukur salah satunya adalah tadi faktornya adalah dari inflasi. Kemudian September itu mengalami kenaikan di Rp730.342 per kapita per bulan. Jadi inilah yang akan menjadi alat ukur atau batas ketika ada penduduk yang konsumsi pengeluarannya di bawah ini per kapita per bulan, maka dia dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jadi setiap indikator ini, pertama garis kemiskinan, jumlah penduduknya itu bisa nambah. Artinya bukan nambahnya itu adalah orang yang kemarin miskin tetap miskin, belum tentu. Bisa jadi yang sudah kemarin yang masuk kemiskinan, masuk di bawah garis kemiskinan, dia sekarang berada di atas garis kemiskinan. Dan kemarin orang yang berada di dekat garis kemiskinan tapi masih berada di posisi atas, ketika dihitung di September 2021 konsumsinya di bawah ini, maka dia akan menjadi miskin karena berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ada juga indeks kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan ini atau biasa kami sebut dengan P1. Ini adalah jarak antara garis kemiskinan dengan penduduk miskin. Jadi kalau angkanya ini semakin tinggi, jarak orang yang semakin miskin itu semakin jauh dari garis kemiskinan. Artinya apa? Bahwa konsumsi pengeluarannya itu semakin jauh dari batas garis kemiskinan. Sehingga semakin sulit dia ini melampaui garis kemiskinan untuk menjadi tidak miskin. Nah, ini di September 2021 itu mengalami peningkatan walaupun relatif sedikit ya. Jadi penduduk miskin, ada penduduk miskin itu rata-rata indeks kedalaman kemiskinan ini ya rata-rata jarak antara garis kemiskinan dengan penduduk miskin. Kemudian ada yang namanya indeks kesetaraan kemiskinan atau P2. Ini kalau dia semakin tinggi, ini antar orang miskin, antar penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan ini semakin variatif. Jadi mereka tuh semakin menjauh, jaraknya semakin jauh.
Nah, ini intervensi pemerintah juga ini semakin kompleks nih. Jadi antar orang miskin yang ada di bawah garis kemiskinan itu jaraknya juga jauh-jauh. Jadi intervensi yang dilakukan pemerintah juga semakin variatif melihat kondisinya orang-orang miskin itu. Ini sebenarnya dia perlunya siapa sih? Seperti itu. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan perkotaan pedesaan ya. Pedesaan di kondisi Maret 2021 sama September 2021. Jadi kalau lihat persentase penduduk miskinnya untuk daerah perkotaan itu mengalami penurunan, sehingga juga penduduk miskinnya juga mengalami penurunan sekitar 2,1 ribu, sekitar 2.100. Ini untuk daerah perkotaan. Untuk daerah pedesaan, secara persentase juga mengalami penurunan yaitu 0,51 persen poin. Kemudian absolutnya penduduknya itu menurun sekitar 1.300-an. Ini karena satuannya di sini ribu ya. Jadi 1,3 ribu atau sekitar 1.300 penduduk. Sehingga apabila diakumulasikan menjadi kota desa, Maretnya 7,36%, Septembernya 6,83%, sehingga mengalami penurunan sebesar 0,53 persen poin. Ini perkembangan kemiskinan dan indeks keparahan. Jadi kalau saya contohkan di sini ya, yang indeks kedalaman kemiskinan P1. Nah, itu di bulan September 2017. Ini jaraknya, kalau kita lihat jarak paling tinggi ya. Jadi kemiskinannya itu, penduduk miskinnya jaraknya dengan garis kemiskinan juga semakin menjauh. Kalau semakin menjauh, ini semakin sulit untuk diangkat untuk dilakukan intervensi supaya orang-orangnya tidak miskin. Nah, upaya pemerintah adalah melakukan intervensi terhadap penduduk miskin ini, sehingga walaupun mereka masih di bawah garis kemiskinan, tapi tidak semakin menjauh. Nah, ini terlihat pada tahun 2021, baik Maret maupun Septembernya, itu sudah di bawah 1 digit. Yang sebelumnya itu 1,2, 1,3, 1, kemudian 1,1, 1,1. Di tahun 2020, 2021 sudah lepas daripada 1 digit. Jadi ini semakin mendekati garis kemiskinan. Begitu juga dengan halnya indeks keparahan kemiskinan. Itu di Maret tahun 2017 ya 0,3, di sini 0,3, kemudian di Maret, kemudian di September 2021 itu mengalami penurunan menjadi 0,173, artinya di antara penduduk miskin itu semakin tidak variatif apa yang mereka butuhkan seperti itu. Jadi kemiskinannya itu hampir sama. Dari sisi pengeluaran konsumsi, artinya bisa jadi ketika dari sisi konsumsi berasnya juga hanya sedikit, kemudian sayur-sayuran, ikan, dan termasuk yang non makanannya. Jadi relatif tidak bervariatif dibandingkan kalau dia lebih tinggi. Jadi kalau lebih tinggi itu masing-masing penduduk miskin itu juga sangat variatif sekali. Nah, untuk share komunitas pembentuk garis kemiskinan untuk makanan ya. Jadi orang-orang yang berada di garis di garis kemiskinan itu ternyata memang peran komoditi makanan ini sangat besar sekali. 72,75%, hampir 73%. Itu garis kemiskinan itu dibentuk dari makanan. Jadi artinya apa? Ketika menghitung garis kemiskinan, itu ternyata yang paling banyak berperan itu adalah makanan. Jadi kita lebih banyak pengeluaran konsumsinya untuk makanan. Jadi untuk pengeluaran konsumsi non makanannya masih sangat sedikit sekali, kurang dari 30% atau sepertiga. Yang mendominasi adalah makanan. Nah, ini untuk share beberapa komunitas makanan ya, baik di perkotaan maupun pedesaan. Ternyata beras itu masih mendominasi ya, karena mungkin ini adalah makanan pokok kita. Tapi yang bikin apa ya?
mengkhawatirkan juga lah ya kalau menurut saya. Itu baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Pengeluaran konsumsi untuk rokok itu nomor 2 loh dari beras. Mungkin banyak nih yang masih menjadi ahli hisap ya, yang masih merokok. Ternyata untuk bentuk garis kemiskinan itu dari sisi makanan itu rokok nomor 2. Bisa jadi kan, bisa jadi mungkin nanti kalau rokoknya ini sudah berkurang, penduduk yang mengkonsumsi rokok ini sudah berkurang, bisa jadi nanti orang-orang miskin juga sudah semakin berkurang gitu. Karena kami pernah melakukan olah data lebih jauh dari hasil Susenas. Ternyata juga konsumsi rokok ini banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin, yang biasanya lebih banyak di daerah pedesaan. Jadi alangkah baiknya juga kalau misalnya pemerintah melakukan intervensi, misalnya mengurangi rokok, terutama yang untuk penduduk miskin. Gitu. Kemudian untuk daerah perkotaan, ternyata bandeng ini juga sangat mempengaruhi. Mungkin karena bandeng ini lebih banyak yang suka ya, daripada karena dipengaruhi oleh selera. Dan bandeng ini juga biasanya relatif murah harganya. Biasa ada yang 20.000 sekilo, kemudian 30.000 sekilo, dan juga tergantung selera. Ternyata bandeng banyak dikonsumsi di daerah perkotaan. Kemudian daging ayam ras. Nah, daging ayam ras ini juga kita lebih banyak juga dipasok. Kalau di Tanjung Selor itu juga dipasok dari Berau ya. Jadi juga sangat mempengaruhi gitu. Kemudian telur ayam ras, kue instan. Nah, mie instan ini mungkin banyak nih ya dinikmati oleh adik-adik mahasiswa yang kos ini biasanya makan favorit ini mie instan ini ya. Jadi itu juga mempengaruhi dalam pembentukan garis kemiskinan. Itu di peringkat nomor 7. Ternyata masih merupakan makanan favorit. Kemudian gula pasir, mujair, dan tahu. Nah, sementara di daerah pedesaan itu beras juga lebih besar share-nya dibandingkan daerah perkotaan, itu 29,12%. Kemudian rokok juga menduduki peringkat yang kedua. Kemudian telur ayam ras, kemudian biasanya pasangan dengan mie instan ini. Jadi kalau ada telur ayam ras, ada mie instan gitu ya. Jadi masih merupakan favorit. Ternyata di daerah pedesaan juga mie instan ini menduduki peringkat yang keempat. Kemudian gula pasir, bandeng, daging ayam ras, roti, cabai rawit, kemudian kue basah. Kemudian yang ini untuk yang non makanan. Nah, yang untuk yang perumahan ternyata memang ini merupakan kebutuhan pokok juga ya. Jadi perumahan ini, misalnya saya punya rumah sendiri, ini tinggal di rumah sendiri dan terpilih sampel sebagai rumah tangga. Jadi walaupun rumah tangga sendiri, itu harus bisa diperkirakan kira-kira kalau saya sewanya sebulan atau kontrak setahun itu berapa. Jadi tetap nilainya dicatat. Dicatat di modul konsumsi. Misalnya saya ditanyakan oleh petugas penjajahnya, Pak kira-kira kalau setara rumah Bapak ini kalau sewanya berapa sebulan? Kalau rumah setara saya ini, ya kalau sebulan itu mungkin sekitar 300.000. Nah, 300.000 itulah yang dicatat. Walaupun milik sendiri. Apalagi kalau sewa ya pasti realnya yang ditanyakan. Kemudian kebutuhan akan listrik. Jadi perumahan, listrik, bensin, itu juga yang menduduki 5 besar ya. Kemudian pendidikan. Nah, kalau kita lihat ini nomor 1, 2, 3, 4 antara perkotaan dan pedesaan itu sama. Kemudian akan terjadi perbedaan ketika di kesehatan, kemudian di desa itu ada perlengkapan mandi, sabun cuci, dan sampai di kayu bakar. Nah, kayu bakar ini pun walaupun misalnya mengambil kayu di hutan, itu diperkirakan harganya kira-kira dengan kayu bakar, misalnya berapa ikat itu diperkirakan berapa. Jadi tetap semuanya harus dinilai. Kalau yang di daerah perkotaan, kita lihat itu perlengkapan mandi, perawatan kulit muka, kuku rambut, memang kalau dia kemudian pakaian jadi anak-anak sama ya daerah pedesaan, sama pakaian jadi laki-laki dewasa. Nah, yang selanjutnya adalah ketimpangan pengeluaran. Ini kita lihat perkembangan Gini rasio ya.
Jadi Gini rasio itu bernilai antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai Gini rasio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Ketimpangan antar pengeluaran ya, pengeluaran konsumsi. Jadi ketika kita lakukan survei sosial ekonomi nasional itu kita mengelompokkan 10 dari desel 1 sampai desel 10 itu pengeluaran. Jadi pengeluaran paling rendah sampai yang paling tertinggi. Jadi kalau perbedaannya ini mendekati angka 1, berarti ketimpangannya itu tinggi. Nah, di Kaltara, itu angka kita yang untuk yang abu-abu ya, yang Kaltara itu menurun dari 0,3, kemudian Maret 2021 0,292, di September 2021 0,285. Kita lebih tinggi, kita lebih rendah daripada angka nasional. Angka nasional itu sudah di atas 0,3 gitu. Jadi kita ketimpangannya rendah. Nah, cuma ketimpangannya rendah ini apakah memang penghasilan kita itu rata-rata hampir sama, jaraknya tidak terjauh berbeda antara yang paling rendah sama paling tinggi. Biasanya kalau di daerah kota, ini daerah kota yang hijau ya. Biasanya di daerah hijau ini lebih tinggi daripada di desa. Kenapa? Biasanya kalau di desa itu relatif pengeluaran konsumsinya itu relatif hampir sama, nggak terlalu jauh berbeda. Misalnya di desa itu pengeluaran konsumsinya rata-rata yang paling bawah katakan 3 juta sebulan. Kemudian mungkin paling tingginya bukan 4 juta, 5 juta, jadi tidak jauh berbeda. Tapi kalau di daerah kota, biasanya relatifnya tinggi. Kenapa? Karena di daerah kota ini juga biasanya banyak pengusaha. Pengusaha juga penghasilannya tinggi, biasanya ekuivalen dengan pengeluaran. Pendapatan semakin tinggi, pengeluaran juga semakin tinggi. Jadi ini di daerah perkotaan, pedesaan itu relatif biasanya ketimpangan atau jarak antara yang paling bawah sama yang paling tinggi itu tidak terlalu jauh berbeda. Nah ini kita lihat ya. Ini ada beberapa kriteria yang sudah ditetapkan oleh World Bank. Penduduk 40% terbawah, juga ini hasil dari Susenas. Jadi BPS akan mengolah dan membuat 3 kelompok sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh World Bank. Penduduk 40% ke bawah, penduduk 40% menengah, penduduk 20% ke atas. Jadi untuk distribusi pengeluarannya. Kita lihat di Kaltara itu, September 2021 itu sebesar 23,05. Nah, ini jumlahnya ini harus 100. Jumlahnya ini harus 100, karena semua menggabungkan dari 40% terbawah, menengah, sama atas. 40, 40, 20, 100. Nah, kriteria oleh World Bank, Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah. Kalau dia kurang dari 12%, ini ketimpangannya tinggi. 12-17% itu ketimpangannya sedang. Di atas 17% itu ketimpangannya rendah. Nah, posisi kita itu 23,05%. Artinya di atas 17%. Ketimpangannya kita rendah. Kalau ketimpangan tinggi itu akan bisa berdampak kepada faktor-faktor lain ya. Jadi yang miskin makin miskin, yang misalnya makin kaya. Nah, itulah yang akan membuat ketimpangannya semakin tinggi. Nah, kalau kita misalnya membuat contoh, misalnya di sini ketimpangan tinggi, di bawah 12%. Katakan kalau di sini kita 10%, itu kan pasti ketimpangannya tinggi. Kenapa? Pasti di sini akan membesar. Katakan di sini 10%, kemudian di sini yang menengahnya 30%, 40%. Berarti di sini ada 60%. Jadi jarak antara 40% ke bawah sama yang 20% ke atas, itu kan jaraknya tinggi tuh. Antara 10% sama 60% ya jaraknya pasti tinggi. Jadi ini jumlahnya harus 100%. Jadi kalau kita lihat ini, 23, 38, 38, itu totalnya 100%. Itu di 23 ini kriterianya masuk di sini, di atas 70%. Jadi kalau di atas 70% ini, jarak antara ini ke sini, kemudian jarak ini ke sini, total 100% itu masih dianggap ketimpangan rendah oleh World Bank. Jadi kita menggunakan kriteria World Bank sehingga bisa dibandingkan antar negara. Seperti itu kan. Kenapa BPS selama ini sering menggunakan
kriteria internasional yang dilakukan oleh UN, karena hasilnya ini juga bisa dibandingkan antar negara, jadi antar kabupaten kota, antar provinsi, kemudian juga antar negara, karena ada nanti angka nasionalnya seperti itu. Jadi selalu mengacu kepada kriteria atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh UN atau PBB yang ada komisi statistik seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir maklumat pelayanan ya. Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah diterapkan. Dan apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Basran yang telah menyampaikan materi edukasi statistik tentang kemiskinan pada hari ini. Tadi disampaikan oleh Pak Basran mengenai data kemiskinan makro dan mikro, juga indikator kemiskinan, kemudian disampaikan juga alur penghitungan tingkat kemiskinan, juga disinggung sepintas tadi tentang hubungan inflasi dengan garis kemiskinan dan juga sebaran penduduk miskin. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman serta adik-adik yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand. Ini ada Nurliani Saputri dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen ya. Baik, silakan kepada Nurliani Saputri untuk pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurliani Saputri dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Borneo Tarakan. Jadi di sini saya ingin menanyakan tentang kemiskinan di Kaltara sekarang ini. Jadi salah satu alasan atau faktor besarnya angka kemiskinan di Kaltara menurut saya karena rendahnya angka pendidikan. Di mana pernah saya dengar jurnal mengatakan bahwa pendidikan di Jawa bisa dikatakan lebih maju dibandingkan pendidikan di Kalimantan atau di provinsi lainnya, karena dapat dilihat dari angka minat anak-anak atau pemuda-pemudi bersekolah itu sangat rendah karena mungkin dari fasilitas-fasilitas kampus. Atau dapat kita lihat di Kaltara juga hanya satu kampus yang notabene-nya berbasis negeri, yaitu Universitas Borneo Tarakan. Ya, jadi pertama karena fasilitas pendidikan, kemudian Pak, saya lihat sendiri angka pendidikan anak-anak tuh rendah karena mereka biasanya mengikut sama orang tuanya untuk masuk tambah gitu. Jadi pertanyaannya bagaimana cara pemerintah untuk mensosialisasikan tentang pendidikan kepada para masyarakat agar mereka lebih antusias untuk sekolah, karena menurut saya memang pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nurliani Saputri. Mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Basran. Silakan Pak. Tadi Mbak Nurliani. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Ya, Mbak Nurliani ini saya acungi jempol nih. Jadi dia menghubungkan antara pendidikan dan kemiskinan, gitu ya. Walaupun BPS mengukurnya dari sisi konsumsi pengeluaran ya, pendidikan pasti akan mempengaruhi. Contohnya seperti ini. Ketika seseorang kepala rumah tangga dia hanya tamat SD, atau mungkin tidak tamat SD, atau mungkin tidak sekolah, apakah pendapatannya akan lebih banyak? Kan biasanya pendapatan juga tergantung pekerja. Ketika seseorang tamat SD, kemudian atau mungkin tidak tamat SD, dia tidak bisa memilih jenis pekerjaan yang dia mau. Artinya dia menerima dengan apa adanya, karena pendidikannya rendah.
Jadi saya setuju dengan Mbak Nurliani tadi. Pendidikan pasti sangat mempengaruhi. Makanya ketika kita melakukan pemutakhiran rumah tangga ya, Mas Agus ya, untuk Susenas, itu kan ada kolom pendidikan kan? Ada kolom pendidikan, kalau nggak salah SMP ke bawah, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi 3 kelompok. Sehingga dengan asumsi semakin tinggi pendidikan itu akan semakin tinggi pengeluaran. Semakin tinggi pengeluaran asumsinya adalah semakin tinggi pendapatan. Ya mungkin adalah kejadian kasus per kasus ya. Dia pendidikannya rendah tapi kaya gitu. Tapi itu kan kasus per kasus ya, bukan secara umum. Jadi saya sangat setuju sekali bahwa pendidikan sangat mempengaruhi dengan angka kemiskinan. Nah, kalau Mbak Nurliani tadi menanyakan, bagaimana program pemerintah? Nah, karena BPS ini adalah orang pemerintah, cuma tugas BPS adalah mengumpulkan dan mengolah data, kemudian menyajikannya kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, yang mengambil tindakan atau yang melakukan intervensi adalah pemerintah daerah. Jadi Mbak Nurliani bukan tugasnya BPS. Jadi bukan tugasnya BPS yang melakukan intervensi, karena BPS kan memang instansi vertikal dan tugasnya hanya mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi alangkah baiknya ya saya memang juga menyarankan ke teman-teman adik-adik mahasiswa, mungkin bisa melakukan semacam penelitian ya, penelitian mendatangi orang-orang miskin yang mungkin datanya by name by address itu ada di dinas sosial. Coba dilakukan in-depth study di lapangan. Minta data-data orang miskin. Apakah orang miskin itu pendidikannya tinggi? Kalau menurut saya pendidikannya sebagian besar rendah, karena mereka tidak bisa memilih jenis pekerjaan karena pendidikannya rendah. Nah, itulah yang bisa menjadi salah satu juga bahan untuk memberikan dorongan kepada pemerintah bahwa pendidikan adalah sangat diperlukan dalam jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan, karena kemiskinan ini kompleks ya. Jadi tidak bisa kemiskinan tiba-tiba itu diturunkan. Misalnya diberikan bantuan diberikan bantuan tunai. Belum tentu bantuan tunai itu juga bisa menurunkan kemiskinan. Karena apa? Mungkin yang dari sisi mungkin dia dapat bantuan tapi ditahan. Misalnya dalam kondisi COVID dapat bantuan sudah ditahan dulu deh, nggak usah belanja. Atau dibelanjakannya hanya sedikit. Padahal tujuannya dari pemerintah untuk menaikkan daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat semakin tinggi, itu konsumsinya juga semakin tinggi, artinya bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Namun memang tidak semudah itu. Menurunkan tiba-tiba dari misalnya dari 7 tiba-tiba menjadi 3% itu sangat mustahil sekali. Jadi bisa menurunkan tapi perlahan. Nah untuk jangka panjang, itu memang dari sisi pendidikan. Pendidikan menurut saya memang dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Karena nanti kalau misalnya dari generasi-generasi penerus ini, atau mungkin nanti yang seharusnya bersekolah kemudian dibawa ke tambak, jadilah nanti dia akan jadi petambak lagi gitu kan. Saya nggak sekolah segala macam. Nah itu memang yang harus kalau saran saya mungkin diperlukan semacam in-depth study untuk rumah tangga miskin, kemudian dilihat dari sisi pendidikan. Itu biasanya potret di lapangan orang miskin itu relatif pendidikannya juga rendah. Jadi untuk apa yang harus dilakukan pemerintah, ya memang meningkatkan pendidikan. Kemudian yang untuk anak-anak yang memang berpotensi untuk tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah, nah itulah yang harus diberikan informasinya ke instansi terkait, dalam ini dinas pendidikan ya. Ya, saya kira itu yang dapat saya jelaskan. Siapa tadi? Nurliani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Baskan. Selanjutnya ada yang resen lagi dari Mbak Lesi Kosra. Silakan Mbak Lesi untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Pak. Maaf. Nama saya Jessica Kosra, saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Jadi di sini ada 2 pertanyaan yang saya ingin ajukan. Yang pertama, sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya penurunan dan kemudian kenaikan yang terjadi dalam indeks kedalaman kemiskinan
seperti yang terjadi di tahun 2017, kemudian turun lagi di tahun 2018, kemudian naik lagi di tahun 2019. Sebenarnya apa Pak yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut? Kalau menurut dari hasil survei dari petugas dalam aspek konsumsi atau non-konsumsi. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi Bapak sebutkan kalau misalnya nih, contoh, dia dapat ikan dari tetangga. Ikan tersebut kemudian dinominalkan begitu, misalnya harganya 1 kilo 70.000. Itu masuk dalam perhitungan. Kenapa Pak? Padahal kan itu bukan pengeluaran si yang di rumah tangga itu. Kan itu ikan yang dia dapatkan dari tetangga. Saya rasa cukup pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Mbak Jessy. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Karena pada sore hari ini juga saya dibantu oleh koordinator fungsi ketahanan sosial ya, Mbak Anis ya. Nanti tolong Mbak Anis lengkapi ya. Kenapa sih angka kemiskinan turun, naik, itu kira-kira penyebabnya apa? Nanti Mbak Anis tolong bantu ya, jawab ya. Kemudian yang pemberian dinilai. Misalnya saya rumah tangga sampel nih, tertulis sampel ya. Kemudian tetangga saya tuh Mbak Jessy. Ketika saya ditanya sama petugas, Pak ada mengkonsumsi ikan bandeng nggak Pak selama seminggu yang lalu? Oh iya ada. Itu belinya berapa Pak sekilo? Yang saya konsumsi seminggu yang lalu tuh ada 2 kilo. Tapi saya nggak beli. Saya nggak beli. Misalnya penjaganya laki-laki, saya nggak beli Mas. Saya dikasih sama tetangga saya, kebetulan dia baru panen tambak di sebelah, tetangga saya sebelah tuh namanya Jessy gitu kan. Jadi saya dikasih 2 kilo gitu. Terus petugasnya nyatat. Kalau pasaran di sini berapa Pak sekilo tuh bandeng Pak? Oh kalau yang kemarin saya dikasih itu pasaran di sini itu sekitar 30.000 sekilo. Jadi 60.000 dicatat. Saya tanya nih petugas, Mas itu kan saya diberi Mas, kenapa Mas catat? Petugas tadi akan menjawab, Pak yang diberi itu Bapak konsumsi nggak Pak? Atau keluarga Bapak konsumsi? Ya dikonsumsi. Nah karena untuk menghitung konsumsi baik makanan maupun non makanan, terutama misalnya makanan ya, apa yang kita makan itu yang dicatat. Tapi kalau misalnya gini, oh ya seminggu yang lalu itu saya ada diberi sayur kangkung sama tetangga saya, Ibu Jessy. Tapi kangkung itu nggak saya makan. Sudah di kulkas tuh, sudah seminggu saya nggak makan. Itu nggak dicatat, karena tidak dimakan, tidak dikonsumsi. Jadi selama dia dikonsumsi, mau yang dia beli, mau yang dia dikasih sama orang lain atau tetangganya, ataupun dari kebun sendiri, selama dikonsumsi atau dimakan, dinikmati, itu tetap dicatat. Karena itulah yang benar-benar dikonsumsi. Tanpa melihat asal barang yang dikonsumsi. Mau dikasih, mau dibeli pun mau diutang, yang misalnya utang, selama dia makan seminggu yang lalu, itu tetap dicatat, karena sudah dikonsumsi. Sudah dinikmati. Itu yang akan dihitung oleh BPS. Itu ya Mbak Jessy untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan pertama, silakan mohon izin Pak Moderator dibantu oleh dari Ketahanan Sosial Mbak Hairunisa Zulfatina. Baik, saya persilakan Mbak Hairunisa Zulfatina. Terima kasih Pak Agus Haryanto selaku moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Basra atas kesempatan yang diberikan. Tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Jessy ya, Mbak Jessy Kosra terkait apa sih yang menyebabkan penaikan dan penurunan dari kemiskinan lah secara umum gitu, atau khususnya tadi dari indeks kedalaman kemiskinan. Jadi kalau misalnya kita kembali pada rumus penghitungan kemiskinan yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Basran, itu ada di slide yang alur kemiskinan ya Pak ya, tadi ya, itu ada mungkin pertama ditentukan dulu garis kemiskinan sementara menggunakan inflasi, kemudian ditentukan populasi rujukan, baru nanti dihitung garis kemiskinan. Karena yang dilakukan BPS ini, penduduk miskinnya kan itu yang berada di bawah garis kemiskinan, jadi mungkin kita akan sedikit berfokus pada garis kemiskinan. Nah, yang mempengaruhi garis kemiskinan itu, kalau dilihat rumusnya, itu adalah harga dari
komoditas-komoditas yang tercakup dalam garis kemiskinan. Tadi disebutkan Pak Basran ada 52 komoditas. Kemudian untuk makanan ya, kalau untuk yang non makanan itu beda-beda. Untuk yang daerah perkotaan ada 51 komoditas, kemudian yang di pedesaan ada 47 komoditas. Kemudian selain harga itu juga dipengaruhi oleh kuantitas dari rata-rata kuantitas yang dikonsumsi oleh di masyarakat di populasi rujukan. Kemudian kalau di luar dari rumus tersebut, kami biasanya ketika melakukan rilis kemiskinan itu mengumpulkan fenomena-fenomena yang terjadi pada periode penghitungan kemiskinan. Tadi disebutkan sama Mbak Jessi itu kok di 2019 misalnya turun, terus kemudian di 2020 nanti naik lagi, di 2021 kemudian bisa turun lagi. Tadi mungkin pertanyaannya seperti itu. Nah, itu biasanya kami mencari fenomena-fenomena pendukung, tetapi juga berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh BPS sendiri. Kalau berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, ini saya contohkan ya, misalnya di Maret 2020 itu kan naik ya untuk angka kemiskinannya, itu fenomena-fenomena yang kami kumpulkan, misalnya karena di Maret 2020 itu awal terjadi pandemi ya, seperti yang kita ketahui bersama itu juga terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, itu ada barang-barang mungkin yang meningkat, misalnya seperti mungkin kalau teman-teman di UBT ingat itu ada masker, hand sanitizer, itu juga meningkat. Kemudian ada mungkin kasus khusus misalnya di Nunukan itu karena terjadi lockdown, barang-barang dari Malaysia karena teman-teman di Nunukan itu kan kadang mendapatkan barang-barang dari Malaysia ya. Nah, itu kan karena terjadi lockdown, mungkin barangnya jadi masuknya susah, harga-harganya jadi semakin tinggi. Kemudian di September itu masih meningkat, itu karena juga masih terjadi pandemi. Terus kalau kita lihat data di BPS ada PDRB atau pertumbuhan ekonomi, itu pertumbuhan ekonominya turun. Atau kalau mungkin teman-teman melihat rilis ketenagakerjaan yang dilakukan BPS, ada sekian ribu pekerja yang terdampak oleh COVID-19. Jadi mungkin fenomena-fenomena seperti itu yang juga bisa mempengaruhi kemiskinan. Kalau misalnya kita lihat rumus kemiskinan kan tadi hanya harga dan kuantitas, tapi apa sih yang mempengaruhi harga dan kuantitas itu? Nah, itu fenomena-fenomena tersebut yang didukung oleh data-data lain yang ada juga di BPS seperti PDRB, mungkin ada inflasi, kemudian ada ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk Mbak Jessi ya tadi ya. Sekian Pak Agus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Silakan jika ada pertanyaan lain. Ini ada dari Mas Ramdan Hamdani Saputra. Silakan Mas Ramdan Hamdani Saputra. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ramdan Hamdani Saputra dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini kita tahu bahwa tingkat angka kelahiran itu kan semakin tinggi. Nah, apakah ada pengaruh dengan tingkat kelahiran yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat di kalangan sekarang lah? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ramdan Hamdani. Mungkin saya jawab langsung oleh Pak Basran. Silakan Pak. Terima kasih Mas Agus. Mas Ramdan, pertanyaannya juga cukup kritis ya. Pertanyakan apakah angka kelahiran yang tinggi itu mempengaruhi perekonomian ya. Mungkin karena pembahasan kita hari ini adalah tentang kemiskinan. Kalau perekonomian nanti ada Mas Ramdan, ada sisinya nanti. Nanti ada pakarnya juga yang menjelaskan tentang perekonomian. Nanti bisa ditanya lebih detail ketika sesinya atau materinya adalah tentang perekonomian. Nah, karena ini kemiskinan, jadi memang untuk angka kelahiran, misalnya angka kelahirannya tinggi ya,
Dan angka kelahiran tinggi juga kita harus pastikan sumbernya dari mana, seberapa tinggi angka kelahiran. Nah, di dalam pengukuran kemiskinan itu memang tidak ada kaitan langsung dengan angka kelahiran. Jadi inilah konsep yang digunakan oleh BPS itu adalah pendekatan kebutuhan dasar, konsumsi baik makanan maupun non makanan. Tapi memang mungkin bisa secara kasat mata bisa jadi bisa ya, bisa tidak mempengaruhi kemiskinan ya. Katakan pendapatan saya sebulan itu 5 juta. Terus angka kelahiran tinggi, maksudnya mungkin ya katakan misalnya saya anaknya 10. 8 deh ya, 8. Jadi sama istri jadi 10 semua. Jadi duit saya yang 5 juta itu kan terbagi jadi 10 gitu. Nah, bisa jadi karena dibagi 10, berarti kan 500.000 ya. Kan 500.000 tuh jadinya, karena 5 juta bagi 10, 500.000. Sementara garis kemiskinan kita itu adalah 730.000 sekian per kapita per bulan. Kalau saya tidak punya pendapatan lain, kemudian tidak, pokoknya pendapatan segitu, kemudian pengeluaran juga yang terbagi tadi, artinya per kapita saya itu dalam rumah tangga saya itu hanya 500.000 per bulan. Jadilah saya di bawah garis kemiskinan. Karena garis kemiskinan 730.000 rupiah per bulan per kapita. Sementara saya 500.000 per bulan per kapita pengeluaran saya. Jadi tidak ada faktor yang lain mempengaruhi, saya benar-benar pure pengeluaran saya 5 juta per bulan. Tapi beda, misalnya anak saya 2, kami berempat. Berarti berempat ya. 5 juta bagi 4, 1.250.000. Kita proksikan atau kita pendekatannya dengan pengeluaran. Pengeluaran saya juga berarti pengeluaran 1.250.000 per kapita per bulan. Nah, dibagi 4 tadi. Artinya saya berada di bawah garis kemiskinan yang 750.000 per kapita per bulan. Saya tidak termasuk kemiskinan. Tapi kalau misalnya saya punya anak 10, saya punya penghasilan sebulan itu katakan 30 juta. 30 juta asumsi, pengeluaran juga 30 juta, bagi dengan 10 orang 3 juta. Saya tidak miskin. Kan seperti itu, karena garis kemiskinan 730.000. Sementara rata-rata per kapita, pengeluaran saya di rumah tangga itu berapa? Sekitar 3 juta, karena 30 juta ya, 3 juta per bulan. Jadi asumsinya seperti itu, Mas. Bisa mempengaruhi, bisa tidak. Saya kira itu penjelasan dari saya, Mas Ramdan ya. Jadi ini dari sisi kemiskinan, bukan dari ekonomi. Nanti sesi mungkin sesi berikutnya nanti ya ada tentang ekonomi seperti itu. Itu Mas Agus. Baik, terima kasih Pak Basran. Mas Ramdan mungkin nanti bisa menantikan kegiatan edukasi statistik selanjutnya ya. Jangan lupa untuk ikut lagi. Kita ada kegiatan edukasi statistik khusus tentang pertumbuhan ekonomi. Itu yang ditanyakan oleh Mas Ramdan. Ada yang lain? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika memang sudah tidak ada yang bertanya, acara jangan lupa diingatkan, jangan lupa Mas ya, Agus jangan lupa diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link ya. Oh ya, baik Pak. Link hadir sama angket, evaluasi. Oh, ada yang bertanya lagi nih Pak. Kembali dari Mbak Nurliani Saputri. Masih ingin lanjut, ingin tanyakan kembali. Silakan Mbak Nurliani. Mohon maaf sebelumnya Pak. Mungkin di sini saya tidak ingin bertanya. Di sini saya ingin memohon izin Pak. Untuk PPT yang di-share tadi, apa boleh di-sharekan juga ke kami apa? Soalnya kami ada tugas untuk materi tadi. Jadi jikalaupun dari pihak Bapak bisa memberi kami sharing PPT-nya dalam
bentuk soft file, mungkin lebih mempermudah kami dalam mengerjakan tugas sih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nurliani. Untuk materi itu bisa di-download di link yang dibagikan. Sudah dibagikan di chat, sudah terlihat di sana. Di sana itu bisa untuk mengisi, jangan lupa selain mendownload materi juga mengisi angket kepuasan terhadap acara ini dan absensi atau daftar hadir dalam acara edukasi statistik ini. Demikian Mbak Nurliani. Ada yang ingin disampaikan lagi atau ada pertanyaan dari peserta lain? Pak Basran, mungkin jika tidak ada bisa kita akhiri, Pak. Sebelum diakhiri, karena tadi membuka, saya pakai pantun ya. Oh, silakan Pak. Jadi nutup, saya pakai pantun. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Tidak lupa membeli makanan. Demikian paparan dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih Pak Basran. Sebelum mengakhiri acara, mungkin saya dapat menyimpulkan dari kegiatan hari ini bahwa tadi telah disampaikan oleh pemateri bahwa BPS itu mengukur kemiskinan melalui atau menggunakan konsep kebutuhan dasar, di mana ada dua garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Sedangkan penduduk miskin sendiri, menurut konsep BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan untuk jenis data kemiskinan itu ada dua, yaitu jenis kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Jadi juga dijelaskan tentang indikator kemiskinan, tentang persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, kedalaman, dan keparahan kemiskinan. Kemudian cara mengukur kemiskinan atau ada indikator cara mengukur kemiskinan yaitu garis kemiskinan makan dan makanan. Dan tadi sampaikan bahwa saat ini persentase penduduk miskin Kalimantan Utara per September 2021 adalah sebesar 6,83%. Disampaikan juga tadi oleh pemateri bahwa peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan itu jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Salah satunya adalah rokok, di mana rokok ini menduduki peringkat kedua dalam share komoditi makanan terhadap garis kemiskinan. Demikian yang dapat disampaikan. Sebelum mengakhiri acara, mungkin saya akan menyitir kalimat dari Nelson Mandela bahwa mengatasi kemiskinan bukan sebuah sikap amal. Itu merupakan tindakan keadilan. Itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental. Hak atas martabat dan kehidupan yang layak. Selagi kemiskinan berlanjut, tidak ada kemerdekaan sejati. Dan Bapak Joko Widodo juga menyampaikan, mari gotong royong dan terus fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan. Terima kasih kepada seluruh peserta. Saya ucapkan, saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara edukasi statistik kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.